Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada rapat hari ini tentang persiapan untuk ulang tahun perusahaan. Jadi di hari ini kita akan membahas tentang persiapan ulang tahun perusahaan kita yang ke-15 tahun. Dan di sini saya akan membagi tugas-tugas untuk persiapan acara nanti. Jadi untuk saya sendiri selaku ketua panitia memutuskan untuk Iis Hadiana selaku sekretaris, lalu Siti Amalia Hani selaku bendahara, juga Muhammad Iksan Rian Saputra. Coba Mbak Iis tolong ke atas itunya notulensinya. Ya. Untuk Iksan Rian Saputra selaku seksi dokumentasi dan seksi transportasi, lalu Jajang Nurjaman selaku seksi acara dan konsumsi, lalu Santi Widayanti selaku seksi humas dan publikasi. Di sini kita akan membagi tugas perihal tugasnya masing-masing ya. Gimana kira-kira ready ya? Ready. Ya. Ready, Kak. Nah, di sini sudah tertulis susunan acara dari rapat yang sebelumnya. Tugas panitia di sini ada susunan acaranya, dijelaskan bahwa nanti acara ulang tahun perusahaan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Desember jam 9 sampai dengan jam 3 di Villa Ciloto Puncak, Jawa Barat. Nah, sekretaris nanti kira-kira ada yang penting dicatat aja ya. Iya. Nah, untuk undangannya diundang untuk 100 orang yang akan hadir. Jadi nanti di sini juga ada tamu VVIP dari kolega perusahaan kita, juga seperti Shopee, Tokopedia, begitupun dengan Lazada. Kita juga mengundang untuk Satgas COVID-nya, selaku Kepala BNPB, juga Kapolda Jawa Barat dan Kapolres Bogor. Kapolres Bogornya mungkin bisa ditambahkan. Nah, untuk berikutnya di pengeluarannya. Untuk bendahara mungkin ini kita kan di rapat sebelumnya sudah membicarakan perihal ini. Gimana? Ada masukan atau perubahan mengenai pengeluarannya, budgetingnya? Paling nanti tambahannya di biaya lain-lain dan tak terduga aja, Mbak. Begitu, perlu kita tulis ya biaya tak terduganya? Perlu. Betul. Kira-kira berapa nih? Paling sisa dari uang pengeluaran itu aja, Mbak. Untuk budget totalnya kira-kira berapa nih, Mbak Mel? Kalau dihitung sih kurang lebih 200 jutaan ya untuk acara ulang tahun ini ya. Untuk total budgetingnya untuk semuanya 200 juta ya. Ya, betul, jadi bisa Mbak. ditulis untuk Mbak Iis budgeting awal kita 200 juta. Budgeting awal. Begini ya. Budget 200 juta. Iya. Nolnya kurang saya. Nolnya kurang 3. Ya. Oh, belum muncul. Nah, lalu untuk yang sewa bis ini kan tadi untuk seksi transportasi siapa mau Iksan ya? Iya, Bapak Iksan. Untuk sewa bis bagaimana? Apakah sudah Apakah cuma satu bis? Biasanya kan ini satu bis 4 juta. Apa cukup hanya sewa satu bis? Biasanya karena 5 bis. Iya, mengingat sekarang sedang COVID, pasti kan di bis juga ada social distancing, jadi mungkin nggak cukup 2 atau 3 bis. Iya, saya sudah perkirakan sekitar 5 bis kita butuhnya. Dan sudah saya DP, sisanya mungkin habis acara. Oh ya, berarti sudah di DP untuk DP-nya itu sudah koordinasi dengan Mbak Amel belum ya?
Waktu kemarin sih saya sudah koordinasi dengan Mbak Amel ya. Dan Mbak Amel sudah mengirimkan transfer ke saya untuk DP bis. Berapa kemarin setengahnya berarti 10 juta atau gimana? Ya, kita 10 juta lah. 10 juta berarti ditulis. DP-nya berapa, Bapak Rian? DP 10 juta. Oh, 10 juta. Oke. Sisanya setelah acara selesai. Saya sudah bilang dengan pemilik bisnya. Oh ya, oke. Berarti bisa dicatat ya Mbak Amel untuk pengeluarannya. Ya. Terus lalu untuk door prize di sini adalah 20 juta. Door prize nih kalau boleh tahu hasil rapat kemarin itu isinya tuh apa aja gitu door prize-nya? Bisa dijelaskan nggak ya Mbak Mel kira-kira apa aja biar bisa dicatat dengan Mbak Iis? Untuk door prize biasanya sih kita ada barang-barang elektronik seperti setrikaan. Bisa dicatat aja sekalian Mbak Iis. Dispenser. Televisi. Televisi ya, betul. DVD. Ya, DVD juga. Mesin cuci. Enggak, mesin cuci kita enggak. Enggak. Jadi apa aja Mbak Mel? Karena kan terlalu berat ya kalau mesin cuci ya. Setrikaan. Jadi kita yang agak-agak ringan aja. Juicer. Setrikaan, udah mungkin itu. Udah ya setrikaan ya. Cooker mungkin ya. Kurang lebih seperti itu Mbak. Ya udah dicatat itu, berarti itu aja ya kira-kira. Nah untuk MC dan penyanyi ini penanggung jawab acara Pak Jajang bagaimana, sudah dikoordinasikan juga? Pas waktu kemarin saya koordinasi dengan bagian itu penyanyi dan MC-nya, mereka udah ready dan saya sudah mendp sekitar 10 juta. Saya ngambil yang acara-acara yang di dekat daerah Bogor juga, jadi supaya menghemat waktu dan menghemat konsumsi juga, supaya lebih simpel aja nyampe untuk sampai ke lokasi. Kira-kira itu DP-nya sudah belum diurus? DP-nya kemarin saya udah koordinasi dengan Mbak Amel, saya udah minta uang buat 10 juta buat DP, ntar sisanya itu 5 juta lagi kan setelah selesai acara. Berarti betul ya Mbak Mel udah di DP 10 juta, mungkin Mbak Iis bisa dicatat sudah di DP 10 juta. Di MC-nya atau di cateringnya Pak Jajang di yang MC. Sudah di MC. Catering belum. DP 10 juta. DP 10 juta. Untuk cateringnya bagaimana Pak Jajang? Nah untuk cateringnya saya udah ngambil juga di sekitar rumah makan di sekitaran Bogor juga, jadi supaya lebih cepat, jadi nasinya itu nggak terlalu lama gitu di perjalanan. Kemarin saya udah menghubungin lagi ke pihak cateringnya, mereka sudah sangat siap untuk menyediakan jumlah makanan untuk 100 orang ya, karena mungkin dilebihin kali ya, jadi sekitar 130, takutnya ada kekurangan nasi atau gimana. Iya. Jadi saya udah lebihin sekitar 130 pack gitu. Jadi melebihi dilebihnya itu 30 ya Pak Jajang? Iya, jadi kita jaga-jaga aja, takutnya ada kendala apa gitu. Kalau enggak buat ngasih yang buat bersih-bersih lah. Nah, berarti untuk Mas Jajang, untuk MC dan penyanyi sudah DP 10 juta, cateringnya tadi di DP harusnya budgetnya itu 70 juta ya, tapi saya udah transfer sekitar 40 juta karena mereka tuh perlu DP yang benar-benar ya, soalnya kan ini ya minimal setengahnya makanannya kan harus berkualitas nih. Takutnya mereka nggak ada dana atau apa, kalau nggak takut nggak jadi gitu, jadi mereka minta DP lumayan besar. Jadi saya udah transfer sekitar 40 juta. Tapi Mbak Mel udah nyatet ya Mbak? Halo? Mbak Mel selaku bendahara. Halo?
Halo, suara putus-putus. Iya, Ya, tadi udah dicatat ya DP 40 jutanya, kata Pak Jajang laporan Mbak. katanya 40 juta catering udah dibayar. Halo, Mbak. Halo, halo, ya. Kedengeran nggak, Mbak? kedengeran? Untuk DP Mbak Amel. Halo? Putus-putus ya suaranya. Nah, Mbak Amel. Kayaknya belum kita nyambung bisa sih. lanjut kali ya, Ya, nanti mungkin langsung aja. bisa hubungin Mbak Amelnya. Seragam Nanti jadi- panitia. Halo, iya Mel. Halo. Halo, Mbak. Iya, Ya, Mbak Amel, halo. Suaranya jelas nggak? jelas. Suara dari kita jelas Tapi di ya? sini putus-putus. Iya, emang Putus-putus. agak putus-putus. Ya sudah. Nyari jaringan dulu. Cetak undangan atau desain undangan? Untuk 100 orang. Nah, di sini kan tugasnya ada Mbak Santi. Mbak Santi mohon dilaporkan untuk 100 undangan. Apakah sudah dicetak? Oh iya udah Mbak, saya juga udah kirim beberapa undangan yang buat kayak VIP itu. Terus kalau yang lain kan lagi COVID gini, jadi saya sebagian kirim email. Terus saya juga udah posting di Instagram kalau perusahaan kita ulang tahun. Jadi ya banyak yang tahu kok Kak, tapi yang VIP gitu udah saya kirim langsung ke rumahnya masing-masing. Nah, Untuk cetak undangan berapa pengeluarannya? Berapa, Mbak Santi? Iya Kak, suaranya putus-putus. Untuk cetak undangan, budgetnya sendiri berapa Mbak? 3 juta kayaknya cukup deh Kak. Satu undangan berapa? Apa Kak? Satu undangannya berapa? 50.000 kayaknya cukup kok Kak. Kan tergantung desain sama penulisannya sama bentuk undangannya kan. Sama bahan. Kita menggunakan bahan yang bludru kali ya, yang itu yang lebih undangan nikahan, bludru. Yang biasa aja, kayak flyer aja satu. Berarti kalau 50.000 mungkin agak terlalu banyak ya kali ya, kalau satunya 50.000. Anggaplah 35. Kita ambil bahan yang kayak biasa aja gitu Kak, nggak yang bludru gitu. Jadi 35 atau 30.000 tuh cukup dong kalau cuma yang standar gitu, standar yang bagusnya ya. Iya Kak, cukup. Per piece-nya 30.000 ya. Iya. Dikali 100 berarti 3 juta. Iya. 3 juta ya. Itu gimana sih 30.000 maksudnya gimana? 130.000 per lembar per undangan. Iya, maksudnya per itunya. Amel, halo. Amel udah gabung belum? Udah Mbak. Udah. Kemahalan nggak kalau 30.000? Enggak, udah catat aja dulu. 30.000 itu kita bisa cari di bawah 30.000 lah. Itu yang VIP-nya dibedain nggak Kak? Bahan undangannya atau nggak sama usah, aja? Sama aja. Samain nanti aja. Mungkin dikasih stikernya kan biasanya. Nah, ini untuk biaya tak terduganya jadi berapa? Bisa biar jelas di sini. Dulu nih ada Mbak Amel. Halo Mbak Amel. Halo. Iya, halo Mbak. Ya Mbak Amel. Ini tadi kita nanya perihal benar nggak Pak Jajang tuh sudah diberikan uang 40 juta untuk acara catering? Betul Mbak. Sudah ya? Di DP. Betul. Ya, berarti udah masuk dalam pencatatan ya? Ya, sudah. Dan lanjut ke seragam panitia bagaimana Mbak Mel? Apakah sudah dibayarkan atau gimana? Untuk seragam panitia kita belum dibayarkan nih Mbak, karena kan kita masih ngecari desain seragamnya dulu seperti apa. Kita perlunya kayak seperti apa model desain buat panitianya.
Ya, berarti seragam panitia mungkin sama Mbak Amel sendiri ya untuk penanggung jawabnya ya. Betul. Ya, kita lanjut ke nanti ke tugas panitianya. Tugas ketua panitia di situ memimpin semua panitia event agar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dari awal ini dihapus yang ini. Iya, iya Mbak Is, itu diganti. Maaf, bagaimana? Memimpin semua panitia acara agar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Terus meminta laporan. Nanti saya akan minta laporan ke setiap penanggung jawab ya, untuk ke setiap seksi acaranya ya, untuk teman-teman. Jadi mohon nanti dilaporkan apa saja yang pertanggungjawaban untuk acaranya. Lalu mungkin ada tambahan. Nah, di sini nanti bersama sekretaris ketua panitia membuat laporan pertanggungjawaban. Nah, lanjut ke tugas sekretaris. Untuk tugas sekretarisnya nanti Mbak Iis, di sini ada koordinator lapangan ya. Untuk bawa itu yang nggak perlu dihapus dulu. Yes. Hey. Ya. Tugas sekretarisnya nanti membuat surat resmi dari mulai surat permohonan kontrak kerja sama kegiatan kesekretariatan yang relevan. Oh iya, Mbak Amel, mungkin untuk ID card dan name card panitia acara dibutuhkan juga ya kali ya. Jadi dibarengi dengan seragam panitianya ya. Halo? Mungkin itu sudah satu paket kali, Mbak Desti. Iya, bisa ditanyakan ke Mbak Amel gimana? Halo, Mel. Halo, Mbak Amel. Halo, Mbak. Iya, untuk ID card atau name card-nya sebagai tanda kepanitiaan mungkin bisa dibarengin sama seragam batik kali ya. Maksudnya seragam panitianya. Boleh, Mbak. Boleh. Ya, berarti dimasukin nanti pengeluarannya ya. Nanti bantu untuk diedit notulensinya. Nah, ini yang membuat surat keputusan kepanitiaan acara. Menyiapkan daftar hadir peserta dan daftar hadir panitia. Juga mungkin nanti daftar lembar komunikasi bertanggung jawab kepada ketua panitia juga. Nah, selanjutnya di sini ada tugas bendahara untuk Mbak Amel, bendahara. Lanjut ke tugas bendahara Mbak Iis, biar cepat kita selesaikan. Ya. Nomor 5, bendahara. Nah, di sini nanti Mbak Amel menyusun rencana anggaran belanja untuk memenuhi kebutuhan acara ya.
Halo, Mbak Mel, bisa diterima dengan Halo, jelas? Mbak. Iya, nanti untuk tugasnya menyusun rencana anggaran belanja untuk memenuhi kebutuhan acara. Oke ya. Menyusun anggaran belanja ya. Lalu juga nanti ditambahkan Mbak Iis membuat pembukaan Ya. pendanaan. Mbak Amelnya keluar lagi apa gimana nih? Halo, Amel? Halo, Mel? Iya, Mbak. Kedengaran nggak, Mbak? Iya, kedengeran. Nanti ini buat pembukaan pendanaan acara ya? Iya, Mbak. Ya. Lalu nanti untuk berikutnya nomor 6 untuk seksi Pak Jajang tuh apa sih, Dok? Pak Jajang apa Pak Jajang? Seksi acara apa nih? Seksi acara dan konsumsi ya? Ya, betul. Konsumsi sama seksi acara. Ya, seksi acara dan konsumsi. Di sini nanti Pak Jajang saya minta tolong nanti membuat susunan acara secara rinci dan spesifik. Oh iya, buat ini ya, buat satu lagi dong, kalau keamanan kita mau dari pihak villa apa kita bawa sendiri dari misalnya kayak nyewa security apa security dari perusahaan kita apa gimana ya? Nah, itu sepertinya kita mungkin biar budgeting tidak terlalu banyak kayaknya dari security perusahaan kali ya. Jadi lebih enak juga untuk Lebih aman juga sih kalau mereka menggunakan lebih security. mengetahui tamu-tamu nanti yang kita undang gitu. Jadi kita tentuin security kantor aja ya, perusahaan ya. Iya, mungkin bisa dicatat di situ Mbak Iis untuk keamanan dibantu oleh security perusahaan kita ya. Iya, berarti tadi aku udah pas ya buat konsumsi udah ngelebihin. Itu bisa dialokasikan buat security-nya, keamanan. Iya, boleh. Kan nanti juga mungkin ada Satgas Covid yang hadir. Nah, nanti ini Mbak Iis, Pak Jajang juga melakukan koordinator lapangan untuk mengatur hal-hal teknis lainnya ya di lapangan saat acara berlangsung gimana? Iya, bisa dari mulai kayak paling kita kan sekitar 5 bis ya tadi kata Bang Isan. Mungkin kita perlu kayak model polisi pengawalan gitu jadi supaya jalan kita agak sedikit lancar lah. Soalnya kalau jalur puncak itu ya lumayan padat gitu kalau kita nggak pakai pengawalan. Mungkin itu bisa. dananya bisa dimasukin kali ya Mbak Amel ya? Iya, betul. Ntar saya cari koordinasi lagi dengan yang biasa ngawal-ngawal ke jalur sana supaya udah tahu medannya gitu. Ya, mungkin perkiraan biaya sekitar buat pulang pergi aja ya, sekalian aja ya. Koridor maksudnya? Pulang pergi aja ya, mungkin sekitar 2 juta lah. Ini Mbak Iis sambil dicatat poin pentingnya yang tadi. Jadi nanti Pak Jajang itu mengatur hal koridor. Itu nanti masuk ke bendahara, masuk ke yang tadi itu pengeluaran. Ke bendahara. Ya, masuknya ke Bamel. Ntar saya coba koordinasi dengan pihak-pihak yang sering buat pengawalan gitu kayak polisi gitu. Mungkin ya bolak-balik 1,5 juta lah. Ya kita buletin dulu aja 2 juta takutnya ada tahu apa gitu. Dua juta ya? Iya. Dianggarin 2 juta ya di sini ya. Balik lagi Mbak Is ke seksi acara konsumsi, tambahkan tadi sebagai koordinator lapangan mengatur hal-hal teknis di lapangan. Mengatur hal-hal teknis di lapangan saat acara berlangsung. Lalu nanti Pak Jajang tolong sosialisasi susunan acara
ke pihak yang terkait dengan acara kita ya. Siap. Jadi Mbak Is tolong ditambahkan sosialisasi susunan acara. Sosialisasi Susunan acara ke pihak-pihak terkait. Nah, untuk konsumsinya nanti Pak Jajang juga Mbak Is dicatat, jadi Pak Jajang menyiapkan dan mengatur menu makanan juga termasuk penjadwalannya. Jadi mungkin nanti pas catering datang, jangan disemuahin dulu, nanti ada di jam berapa dikeluarkan lagi untuk berapa porsinya. Jadi nanti kasihan yang terlambat biar nggak kehabisan. Oke. Nah, udah. Nah, terus lalu terakhir mengurus biaya konsumsi untuk seksi konsumsinya. Enggak, ada lagi. Nah, itu Mbak Is menyiapkan apa tadi tuh? Mengurus biaya konsumsi. ya. Dan koordinasi dengan bendara. Nah, untuk seksi dokumentasi dan transportasi Pak Iksan standby. Iya. Suaranya mental nih. Seksi dokumentasi dan transportasi. Jadi untuk kesiapan transportasi ini Baik, siap catat ya kalau ada poin penting. Ya. Sekitar jam 7 pagi bis berangkat dari kantor ya, menuju lokasi acara. Ya. Kira-kira sudah diatur belum ya satu bis berapa orang? Satu bis itu sekitar 25 orang. Nah, dicatat Mbak Is. Berarti sudah dengan protokol ya, prokesnya? Iya, sudah dengan protokol kesehatan COVID-19. Juga dilaporkan nanti ada berapa bis? Pak Ihsan, kalau misal berangkat jam 7 pagi nggak kesiangan kalau dari Jakarta menuju Bogor? Sepertinya tidak sih, karena kita menyewa rider ya. Insya Allah sih sampai inilah tepat waktu lah. Iya kan Mbak Is, kita udah ada dana untuk ridernya. Oh iya. Siap. Insya Allah enggak ini. Dan untuk parkir VIP itu ada di lantai B1 dengan 10 orang petugas parkir VIP. Dan bidang dokumentasi itu ada sekitar 5 fotografer ya. Dokumentasi 5 fotografer. Iya. Ini 5 fotografer berarti dari paketan MC dan penyanyi itu bukan ya? Apa beda lagi? Beda lagi sih harusnya. Beda lagi. Ya udah berarti dokumentasi kita menggunakan 5 fotografer ya. Kita menggunakan bidang internal aja sih, karena banyak yang bisa yang foto-foto gitu kan. Jadi kita nggak harus menyewa pihak-pihak luar lah. Jadi ini yang untuk kameranya nggak perlu sewa-sewa kan? Nggak ada. Kita menggunakan fasilitas kantor aja. Oh, berarti cukup ya kamera yang ada di kantor kita ya? Untuk 5 cukup kali ya? Cukup. Nggak perlu sewa maksudnya? Nggak perlu. Mas Iksan? Halo? Ya. Untuk bis itu termasuk biaya tol dan parkir nggak? Kan kita pesen tol kan? Udah include semua ya? Udah include semua, itu tinggal jalan. Sama bensin juga? Iya, sama bensin. Tol, bensin ya? Berarti kita sewa segitu sudah semua bensin dan tol juga ya? Iya, sudah include. Untuk supirnya, untuk BBM-nya, dan juga untuk biaya parkirnya. Untuk snacknya Pak Jajang, untuk di bis snack paginya gimana? Apa udah disiapkan atau belum nih? Selain kalau kita kan kalau snack pagi itu melihatnya jangkanya kita waktunya dekat ya, dari Jakarta ke Bogor. Jadi kita
kalau saya saranin sih buat snack itu dengan bawa masing-masing aja kali ya. Jadi supaya menghemat anggaran juga. Soalnya kan waktu tempuh perjalanan juga agak singkat, nggak terlalu memakan perjalanan jauh. Iya. Berarti untuk Mbak Santi masih standby. Iya, iya Kak. Ya, di sini Mbak Santi tolong selaku humas dipastikan untuk kepada seluruh peserta undangan yang naik bis, terutama yang naik bis rombongan untuk membawa sarapan masing-masing. Iya, nanti saya share Kak. Dikomunikasikan ya. Ya, tolong dicatat ya. Santi. Apa perlu kita bikin coffee break buat pas pertama kali datang? Kan tadi kan di bis harus siapin snack kan? Apa kita perlu coffee break? Coffee break sebenarnya sih nanti kali ya jam bisa juga sih ya biasanya ya. 10 sampai setengah 11. Sekitar jam 10-11 lah. Ya. 15 menit. 15 ya. Berarti dimasukkan ke Pak Jajang nih ya, tugasnya Pak Jajang. Jadi memastikan untuk coffee break. Coffee break paling ya. Sekitar coffee break itu enaknya sih kalau menurut saya sudah nyampe gitu ya. Kan santai dulu. Nah, kita itu waktunya kita sekitar nyampe jam 9 ya. Nah, kita siapin sekitar jam 10 lah buat coffee break sampai jam 11. 15 aja. Apa 15 menit? Ya, 15 menit aja, Mas Jajang. Karena kalau terlalu lama nanti acaranya kita jadi terundur gitu. Ya. Boleh. Tapi kan kalau coffee break itu kayak model santai gitu, jadi kayak acara tuh masih bisa jalan gitu kalau menurut saya. Ngopinya berarti sembari berjalan. Jadi acara sambil berjalan aja, nggak harus memberhentikan. Bisa tuh suka bawa tuh makanannya kan ke tempatnya tuh. Iya, betul. Ya, itu aja ya. Ya, jadi saya udah menyediakan. Bayis ditambahkan ya. Iya. Berikut air panasnya buat kopi-kopi sama teh gitu. Jadi gelasnya itu langsung buang aja, sekali pakai aja. Jadi kita nggak ribet harus nyediain gelas. Mungkin itu tambahannya ya? Iya, udah nih akhirnya ditambahkan berarti ya. 2 kali ya? Untuk coffee break berarti 2 kali coffee break gitu ya? Aja Mbak. Atau sekali aja? Karena kan sampai jam 3 sore. Iya, sekali aja. Sekali berarti ya? Ya, sekali dari jam 10 sampai 15 aja. Ini udah ada 15 menit belum? Udah lebih. Udah lebih. Kita rapat sejam ya? Ya. Ntar, nah, ini lanjut ya nanti. Ya gimana nih? Bosan nggak ngelihatnya sejam? Itu di luar pembicaraan ya. Nih, nanti seksi humasnya tolong dicatat Mbak Is. Nah, ini nih yang nyatatnya kudu lihai ini cepet nih. Ya. Untuk seksi humasnya Mbak Santi. Ini, dokumentasi dan transportasi gimana? Udah fix ya Pak Iksan? Mas Iksan? Semua ini aman. Tinggal jalan aja. Itu tadi bilang Mbak Is. Iya. Tersedia berapa bis Pak Iksan kemarin? 5. Ya, ditulis dong 5 bis. Disediakan 5 bis dan 1 bis memuat 25 orang. Udah di atas sudah 5 bis ada. Ada Mbak. Lanjut ke seksi humasnya lanjut ya. Seksi humasnya tolong disiapkan perihal kayak pamflet, brosur, pamflet, salah bukan Is. Anduk, apa namanya? Menyiapkan undangan sesuai dengan kebutuhan kegiatan. Kalau pamflet spanduk itu nggak usah lah, soalnya kita kan cuman 100 orang gitu ya. Udah di-share juga kan sama humasnya nih, sama lewat media spanduk sosial. Kayaknya kalau spanduk tuh panggung kayaknya perlu deh. Buat foto bareng ya spanduk ya? Iya.
Oh ya udah, boleh dimasukin spanduk ya. Spanduk acara. Ini aja menyiapkan spanduk dan undangan gitu aja di atasnya. Lalu nanti Mbak Santi tolong kontribusinya mendesain undangan gimana sih tuh, menyebarkan undangan kepada tamu undangan kepada daftar tamu undangan. Nah, itu yang tamu VIP-nya sama 1 bis gitu Kak, sama yang lain-lain gitu. VIP mungkin nanti ada yang bawa kendaraan pribadi kali ya, karena kan direktur di perusahaan kayaknya nggak mungkin naik bis bareng sama karyawan. Ini bis itu mungkin hanya untuk karyawan perusahaan aja. Iya, betul. Terus nanti tambahin Mbak Iis, nanti Mbak Santi membuat list kebutuhan dan anggaran terkait promosi acara. Nah, di sini seksi humas dan publikasi humas. Dah, sepertinya kayaknya udah cukup ya. Semuanya udah kebagian tugas-tugasnya masing-masing. Iya. Nah, ini nanti notulensinya Mbak Iis kalau mohon diperbaiki kembali, dilengkapi kembali dari mulai awalnya tadi. Terus untuk teman-teman semua harus siap semuanya untuk acara besok Sabtu itu tanggal 26 Desember. Pak Jajang dipastikan lagi untuk acara semuanya ya. Terus ditunggu untuk susunan acaranya ya. Lalu Pak Iksan dipastikan lagi untuk bis dan segalanya tuh. Sama fotografer. Mbak Amel untuk pencatatan keuangan saling koordinasi dengan panitia yang lain juga. Terus Mbak Santi juga untuk koordinasi juga. Kalau memang ada pengeluaran, lapor ke bendahara, lalu disertakan buktinya. Jangan lupa juga sebar by sosial media. Kalau kita akan bukan sosial media, ya bisa lewat WA, tapi sesuai dengan daftar tamu undangan ya Mbak Santi. Iya, siap Kak. Ya, nah sepertinya cukup untuk rapat hari ini. Nanti kita ketemu di acara ulang tahun perusahaan ya. Oh ya Mbak Mel, PR-nya untuk seragam panitia tolong dipastikan dan ID card dan name tag-nya. Ya Mbak. Ya, terima kasih semuanya untuk setelah hadir pada acara rapat hari ini. Semoga apa yang telah kita rencanakan bisa berjalan sesuai dengan yang kita bahas, yang kita sudah tentukan hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.